Halo pengguna YouTube, balik lagi bersama gue di channel MeTimes. Dan ya, kalian lihat sendiri di depan gue barangnya cukup berbeda. Dan ini adalah sebuah tablet dari Itel, ya itulah pokoknya. Dan ini adalah tablet terbarunya yang dirilis oleh si Itel. Ya, pertama kali Itel mengeluarkan tablet yang bernama Itel Pad One 4G. Dan apakah gua bisa ngebahas produk-produk lain selain smartwatch dan juga TWS? Ya kalian nanti lihat aja sendiri dan kalian kasih masukan di akhir video. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang, komen aja di kolom komentar. Dan ya udah, nggak usah berlama-lama, langsung aja ini dia Itel Pad One 4G. Ya, pastinya kalian udah nggak asing ya dengan produk yang mereknya Itel. Karena udah banyak reviewer-reviewer luar di sana yang udah ngebahas produk-produk dari Itel. Baik dari smartphone-nya dan juga si tabletnya ini. Seperti Bang David Gadgetin, dia udah pernah bahas S23-nya. Terus juga ada Bang Deddy Irfan dari Gadget Review. Mas Dika dari DKID yang udah pernah bahas juga si Itel Pad One ini. Dan masih banyak lah reviewer-reviewer di luar sana yang udah bahas tentang produk-produknya si Itel atau Itel. Dan kali ini gue mau coba ngebahas nih produk ini karena si bos tiba-tiba bawain tablet ini. Jadi langsung aja, sayang kalau nggak sekalian dikontenin gitu. Jadi gue sekalian mau coba. Ya, pertama-tama gue mau ngasih tahu dulu nih, si Itel Pad One ini sebenarnya udah dirilis itu dari tahun kuartal pertama 2023. Dan mungkin di tahun-tahun segitu buat kompetitor tablet itu belum terlalu ketat ya. Kalau misalnya salah langsung aja di komen. Tapi ini menurut gua, yang artinya masih terbuka luas buat harga tablet 1 jutaan bersaing di Indonesia seperti itu. Tapi buat sekarang udah masuk ke kuartal 4, pastinya udah banyak banget tablet-tablet yang dirilis oleh kompetitor-kompetitor lainnya. Dan apakah si Itel ini dia mampu menyaingi kompetitor-kompetitor lain seperti si Redmi Pad SE yang keren banget itu. Jadi ya udah, langsung aja sekalian kita bedah satu-satu. Oke, yang pertama gue mau bahas spek dan varian dari si Itel Pad One ini. Buat varian warnanya, si Itel Pad One ini dia punya dua varian warna, yaitu warna light blue dan juga warna deep gray. Dan yang gue bahas ini adalah warna deep gray-nya. Terus kalau misalnya kita bahas untuk spesifikasinya, dia itu menggunakan display 10,1 inch yang masih menggunakan panel IPS. Terus buat resolusinya itu ada di 800 x 1280 pixel dengan PPI-nya itu ada di 149 pixel. Iya, buat PPI segitu sih ini tergolong yang cukup rendah ya. Minimal kalau buat tablet ukuran 10 inch 200 pixel nggak sih, supaya rapat gitu, nggak terlalu pecah-pecah. Terus buat OS-nya dia menggunakan Android 12 Go Edition. Chipsetnya dia menggunakan Unisoc SC9863A1 dengan fabrikasi 28 nanometer dengan ditemani oleh GPU AMD 8322. Ya sebenarnya sih ini chipset yang udah lama banget ya, udah dari tahun 2018 dan sekarang 2023, udah sekitar 4 tahunan chipsetnya. Dan chipset ini udah dipakai oleh Nokia C31, Realme 33 sama si Itel A70 yang barengan rilis sama si Itel Pad One ini. Terus buat memorinya dia menggunakan RAM 4GB yang ditemani oleh internal sebesar 128GB. Buat kamera utamanya dia menggunakan kamera sebesar 5MP wide yang ditemani oleh LED flash. Dan untuk perekaman videonya dia mentok di 1080 30 fps aja. Sementara buat kamera selfie-nya dia ini lebih besar ketimbang kamera belakangnya, ada di 8MP wide, dan juga buat perekaman videonya itu bisa sampai 1080 30 fps. Sedangkan kalau misalkan buat kapasitas baterainya, dia itu baterainya ada di 6000 mAh. Terus kalau misalkan kita lihat di paket kelengkapannya, yang pertama itu kita dapat manual book dan warranty card, case silikon, dan juga screen protector. Jadi udah cukup aman banget, nggak perlu repot-repot cari di luar lagi. Tabletnya, kabel USB-A, USB-C, dan juga kepala charger yang ini sih nggak gede-gede banget ya, cuman ada di 10 watt aja. Selanjutnya kita lihat dulu nih untuk build quality-nya. Kalau misalnya dilihat dari segi desain, gua cukup suka sama build quality-nya karena ketika dipegang form factor-nya itu dia solid dan juga kokoh. Material yang digunakan ini menggunakan bahan aluminium baik untuk bagian frame dan juga bagian backdoor-nya. Dan kalau misalnya kita lihat di bagian belakangnya terdapat logo Itel di bagian tengah dan juga aksen garis silver yang memanjang sejajar dengan modul kameranya. Dan menurut gua sih ini menjadi antena sinyal juga karena garisnya itu sampai ke bagian samping-sampingnya. Dan sekilas kalau misalnya kita lihat dari modul kameranya itu seakan-akan dia terdapat dua konfigurasi kamera, yang padahal sih dia cuma menggunakan satu konfigurasi kamera yang ditemani oleh satu LED flash. Di bagian sampingnya terdapat tombol power dan juga tombol volume yang menurut gua ini tuh terlalu ke atas untuk posisinya, jadi lumayan cukup susah dijangkau, terutama untuk tombol volumenya. Dan di bagian bawah terdapat lubang mikrofon, slot SIM card, dan juga slot micro SD yang bisa diekspand hingga 512 GB. Dan kalau misalnya kita lihat nih di bagian atas dan di bagian bawahnya, dia itu seakan-akan menggunakan 4 speaker
yang aslinya cuman 2 speaker yang aktif. Satu di sisi atas dan juga satu di sisi bawah. 2 lainnya tuh kayak gimmick aja gitu, seakan-akan dia menggunakan quad speaker, padahal mah stereo biasa. Dan buat kualitas audionya ini menurut gua juga biasa-biasa aja, nggak ada tampolan yang bikin nendang gitu dari segi bassnya. Jadi saran gue mending pakai TWS tambahan atau manfaatin port jack audio 3,5 mm yang masih disediakan oleh si ITEL Pad One ini. Dan karena ITEL Pad One ini keluaran tahun 2003, sudah seharusnya menggunakan port USB Type-C untuk pengecasan, tapi sayangnya buat connect ke OTG itu masih belum bisa ya. Dan kebanyakan orang nyari tablet ketimbang milih gadget udah pasti itu dia nyari yang layarnya lebih luas, terus juga warnanya enak dilihat buat nonton, buat dipakai ngedesain, buat dipakai presentasi secara portable ketimbang pakai laptop yang agak ribet. Nah, itu fungsi utama orang-orang memilih tablet. Tapi ini semua di luar Flip ya, karena dia teknologinya lebih mahal dan juga lebih maju aja gitu. Nah, dari itu semua pastikan solusinya orang-orang memilih tablet ketimbang HP ataupun laptop. Pertengahannya ya tablet lah. Cuman buat ITEL Pad One ini dengan harga 1,5 juta, buat layarnya masih tergolong cukup kurang ya, nggak yang terlalu gimana-gimana. Seperti yang tadi gue bilang di awal, dia itu layarnya menggunakan panel IPS berukuran 10,1 inch yang sayangnya buat kerapatan layarnya itu cuma 149 ppi. Gue sendiri sih pas pakai tablet ini buat nonton rasanya kayak kurang tajam gitu dan juga warnanya kurang pop out. Dan kadang kalau misalnya lagi nampilin gambar atau video yang banyak pergerakannya itu seakan-akan kayak terasa stutteringnya. Ya mungkin juga ini dikarenakan chipsetnya yang nggak terlalu kencang-kencang banget. Unisoc SC98631i yang ditemanin oleh RAM 4GB, dan ini buat RAM-nya dia nggak bisa di-extend lagi menggunakan memori virtual. Serta buat memori internalnya dia masih menggunakan eMMC 128GB, yang dimana buat skor Antutu benchmark-nya itu dia nggak terlalu gede-gede banget, cuman ada di 137.000. Ya buat performa segini sih buat di tahun 2023 nggak yang terlalu kencang-kencang banget, karena pas gue pakai buat main Mobile Legends settingannya cuman mentok di high dan height. Pas gue pakai di awal-awal sih masih aman, tapi pas lagi udah mode war atau lagi ramenya gitu berasa banget stutteringnya, bikin kurang nyaman buat dimainin. Terus gue pakai buat main PUBG, settingannya mentok di balance medium aja, tapi masih cukup playable buat dimainkan di smooth balance. Cuman kurangnya buat sensor giroskopnya itu nggak ada ya di ITEL Pad One ini. Tapi kalau misalnya buat main game-game klasik seperti Among Us, Warnet Simulator itu ya masih cukup enak, masih cukup nyaman, masih cukup playable dimainin di ITEL Pad One ini. Tapi itu semua juga berkat OS-nya, karena si ITEL Pad One ini dia menggunakan Android Go, yang dimana kita tahu semua kalau Android Go itu termasuk sistem Android yang nggak berat-berat banget dan fiturnya juga nggak terlalu banyak-banyak banget. Jadi cukup pas untuk disandingkan dengan gadget-gadget atau tablet-tablet entry level supaya ringan ketika digunakan. Dan pas gua cek buat security patch-nya, dia itu mentok terakhir di tanggal 5 Juli 2023. Yang artinya buat sisi keamanannya ini masih cukup diragukan apakah nanti kedepannya dia bakal dapat update security patch lagi atau enggak. Kalau enggak sih Dan satu lagi, gue cukup amazed sama si Android Go karena dia cukup clean dan buat bloatware-nya juga nggak banyak-banyak banget. Cuman ada etalase apps, Calcare, dan juga Xshare. Kalau misalkan buat bahas kameranya, sebenarnya sih buat tablet itu kameranya nggak terlalu gimana-gimana banget ya, kecuali kamera depan karena penting banget buat dipakai biasanya buat Zoom meeting atau buat Google Meet kayak gitu. Tapi buat kamera belakang sih ya sebatas ada aja ya. Kalaupun hasilnya biasa-biasa aja ya udah, karena yang tadi gue bilang orang-orang nyari tablet itu lebih banyak buat di layarnya ketimbang buat di hasil jepretan kameranya. Buat kamera belakangnya, dia menggunakan konfigurasi 5 megapiksel yang fitur-fiturnya ini cukup ramai banget. Mulai dari short video, panorama, foto, video, slow-mo 120 fps, dan juga ada Night Pro. Yang sayangnya buat fitur Night Pro-nya ini dia nggak bisa diatur secara manual. Dan kalau misalnya teman-teman penasaran buat hasil jepretannya seperti apa, kayak gini. Nah, kira-kira seperti ini kalau misalkan menggunakan kamera depan yang resolusinya tuh ada di 8 megapiksel, terus buat rekaman videonya itu ada di 1080 30 fps. Nih, tadi gua ngeliat di layar tiba-tiba ada glitch, cuman nggak tahu hasilnya kayak gimana. Kalau misalnya ada glitch berarti itu ada sesuatu bug di sistem kameranya gitu ya.
Ini dia kalau misalkan buat perekaman kamera depannya yang menggunakan resolusi 1080 30 fps dalam keadaan yang ya menurut gua buat latarnya tuh nggak yang terlalu gelap-gelap banget, jadi masih ada cahaya kira-kira seperti ini. Kalau di sini sih ngeliat muka gua kayak terlalu pucat ya kelihatannya, cuman nggak tahu kalau misalkan udah masuk ke komputer kayak gimana. Dan yang terakhir buat baterainya, ya seperti layaknya pada tablet-tablet pada umumnya lah, dia pasti menggunakan baterai dengan kapasitas yang lumayan besar. Buat si itel Pad One ini, dia baterainya ada di 6000 mAh. Yang anehnya pas gua cek di HW Info, itu cuman kebaca 2900 mAh. Terus gue coba make sure lagi di aplikasi lain menggunakan Ampere, sama kebacanya itu cuman di 2900 mAh. Terus gua cek lagi di AIDA, sama juga dia hanya kebaca di 2900 mAh. Yang menurut analisa gua, jadi si itel Pad One ini dia menggunakan dua konfigurasi baterai. Jadi yang kebaca itu cuma satu baterai, sedangkan satu baterai lagi tuh dia nggak kedetek. Ya walaupun kalau misalkan dia menggunakan dua baterai, berarti 2900 kali 2 itu dia nggak sampai 6000, cuman ada di 5800 mAh aja. Selama gue cobain tablet ini buat ngetik 1 jam itu baterai berkurang 7%. Terus gue mainin PUBG setengah jam dia berkurang 6%. Sosmedan setengah jam berkurang 4%. Dan buat nonton YouTube selama 1 jam dia berkurang 4% aja. Ya 6000 oke lah, nggak yang terlalu boros-boros banget kalau misalkan buat penggunaan satu harian full dan juga itu penggunaan secara intens, oke? Dan yang terakhir buat pengecasannya dari 20% hingga 100% itu dia membutuhkan waktu sekitar 2 jam lebih dikit, tabletnya bisa digunakan lagi. Mungkin segitu aja review gue mengenai si itel Pad One ini, dan dengan harga 1,5, kalau emang budget kalian terbatas udah mentok banget, ini cocok banget kalian ambil si itel Pad One ini. Tapi kalau misalnya ada budget lebih atau nambah sekitar 300-400 ribu, saran gue mending ambil Redmi Pad SE. Dia udah punya layar yang bagus, terus juga dia buat chipsetnya dia menggunakan Snapdragon 680, jadi nggak terlalu yang bawah-bawah banget lah. Dan buat speakernya dia juga udah quad speaker, jadi lebih nyaman digunakan, lebih powerful, dan juga lebih affordable lah dibanding si itel Pad One ini. Dan buat kalian yang pengen beli itel Pad One ini, langsung aja klik link deskripsi yang udah gue cantumin di bawah. Dan buat kalian yang penasaran dengan toko-tokonya Mi Times, langsung aja kunjungin e-commerce Mi Times, baik di Tokopedia, Shopee, Lazada, ataupun di Blibli. Dah, segitu aja review gue mengenai si itel Pad One ini. Gue Al. Ciao! Lu mau nggak, Rek, kalau misalnya 1,5 gue beliin ini? Mending rakit PC! Bener sih. Dah, gue mau mandi. Ciao!